Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Pak Arif Nugroho. Hari ini kita bertemu kembali di pertemuan yang kedua di kelas 12. Kita akan belajar tentang teks surat lamaran pekerjaan bagian yang kedua. Kita akan mempelajari tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu tentang isi surat lamaran pekerjaan, dan yang kedua adalah sistematika surat lamaran pekerjaan. Dan yang ketiga, aspek penting surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya kita akan mempelajari dulu tentang isi surat lamaran pekerjaan. Isi surat lamaran pekerjaan yaitu informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seorang pelamar pekerjaan agar diterima di tempat yang dilamar. Di sini kita bisa lihat ada struktur atau sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu ada tempat dan tanggal surat pembuatan. Di slide ini kita bisa melihatnya di mana posisi tempat dan tanggal pembuatan surat, yaitu ada di bagian huruf A. Ya, saya akan beri tanda. Ini adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Bisa kalian tulis, misalnya kalian berada di kota Tangerang, tinggal kalian tulis Tangerang 2 Agustus 2022. Misalnya kalian bikin di tanggal itu. Selanjutnya ada lampiran surat atau hal atau perihal. Di sini kita langsung ada di bagian yang C. Kalau ada timbul pertanyaan apakah boleh lampiran itu ada atau tidak? Jawabannya boleh ada, boleh tidak, karena itu bukan suatu hal yang diharuskan. Ya, penulisan kata lampiran juga tidak boleh disingkat menjadi lam atau LAMP. Ya. Selain itu, angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Jadi, jika kalian membuat lampiran, pertama tulisnya lampiran, tidak disingkat, dan angkanya ditulis menggunakan huruf. Contoh, lampiran 6 lembar, angka 6 ditulis menggunakan huruf 6 ya. Ada nama dan alamat surat tujuan. Ada di bagian ini, alamat surat. Yang dimaksud adalah alamat tujuan pengiriman surat. Bagian ini menunjukkan nama dan tempat penerima surat. Aspek yang harus diperhatikan dalam penulisan nama dan alamat surat tujuan itu perhatikan penulisannya. Ada salam pembuka. Nah, salam pembuka ini bagiannya di E ya. Ini bagiannya di sini nih. Salam pembuka ya. Salam pembuka itu berupa kata pembuka, biasanya dengan hormat, atau kita karena sebagai muslim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru di bawahnya dengan hormat. Kemudian sebelum beranjak lebih jauh, kita akan lihat bentuk realnya. Di sini kita bisa lihat ini adalah tempat atau tanggal surat yang dibuat ya. Nah, ini adalah alamat atau tujuan surat itu dibuat ya. Kemudian di sini ada perihal atau tadi ditulis ada lampiran, di sini menggunakan perihal. Kemudian ini dengan hormat adalah salam pembuka. Ya, mungkin sampai di sini kalian bisa paham tentang penulisan surat lamaran pekerjaan. Kita akan lanjut lagi karena tadi contohnya masih ada banyak ya sistematikanya. Nah, ini yang bagian keduanya nih. Sistematikanya selanjutnya ada apa? Pembuka surat ya. Di sini biasanya pembuka surat ya. Kemudian ada apa? Ada isi surat, dan yang kemudian ada penutup dan salam penutup, tanda tangan dan nama terang ya.
Bagaimana sih penulisannya Pak Arif? Nah, ini ada di sini contohnya. Ya, kita lihat di sini salam pembuka tadi udah ya. Ini salam pembuka. Kemudian ini adalah pembuka surat saya yang bertanda tangan di bawah ini. Itu pembuka surat. Kita bisa lihat surat ini, contoh surat lamaran pekerjaan ini berarti adalah inisiatif pribadi karena tidak ada sumbernya ya. Jadi ini langsung saya yang bertanda tangan di bawah ini. Jika dia bersumber dari media cetak, maka tulisannya dalam surat lamaran pekerjaan ini harus ada keterangan, misalnya suratnya infonya dari Harian Kompas. Menurut Harian Kompas bahwa, nah seperti itu. Kemudian isi surat ini adalah isi surat nih, dari nama, tempat tanggal lahir, ini isinya. Ya, maksud dan tujuannya apa? Ada di bagian ini. Surat lamaran pekerjaan ini, nah ini maksud dan tujuannya. Ya. Kemudian berikan alasannya. Alasannya apa? Dia memiliki kesehatan yang baik. Kemudian dia memiliki pengalaman. Dia bisa mengoperasikan komputer, internet, dan lain sebagainya. Kemudian ada unsur penunjang, yang mana ini dia. Ada resume, pas foto, fotokopi ijazah, transkrip nilai, dan lain sebagainya. Ini adalah bahan penunjang yang lainnya dalam menuliskan surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya ada penutup. Ini adalah penutup suratnya, dan ini salam penutupnya. Kemudian ada tanggal penutupnya ya di sini, dan tadi ada tanda tangan dan nama jelas beserta gelarnya jika memang lulusan S1. Itu tadi secara sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Kemudian ada aspek penting surat lamaran pekerjaan. Apa aja sih aspek pentingnya? Yang pertama, aspek penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan terdiri atas pernyataan umum, ya, pernyataan umum atau tesis ya, dan argumentasi. Ya, pernyataan umum atau tesis ini berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Argumentasi itu fungsinya untuk menguatkan pernyataan dari tesis. Nah, ya, pernyataan umumnya kita lihat lagi di mana sih tempat pernyataan umum dan argumentasi dalam surat lamaran pekerjaan. Kita bisa lihat di sini pernyataan umum dimulai dari sini ya, atau tesis ya. Di sini pernyataan umum ke sini ya, saya garis miring aja. Ya, ini sampai di sini, sampai ke sini, ini pernyataan umum, ya. Pernyataan umumnya ini. Kenapa? Kita lihat kata-katanya di sini ada saya buat untuk mengajukan. Nah, ini pernyataan umum dia. Terus yang mana untuk contoh apa argumentasinya Pak Arif? Nah, yang ini ya sampai ke bawah sini. Ini adalah argumentasi dia, atau tadi dalam sistematika itu penunjang. Nah, kenapa dikatakan argumentasi? Agar dia diterima di suatu pekerjaan atau instansi yang ia ingin tempati, dia harus memiliki argumentasi yang kuat. Apa sih yang bisa meyakinkan HRD agar dia bisa keterima di tempat bekerjanya? Ya ini harus ada resume, ada foto, ada fotokopi, ada transkrip, mungkin ada SKCK ya, atau ada sertifikat keahlian lain yang dimana fungsinya untuk meyakinkan orang atau HRD atau kepala bagian atau personalia untuk menerima orang yang ingin bekerja itu. Nah, di situ makanya tadi ada dua, seperti yang sebelumnya saya katakan, aspeknya ada pernyataan umum dan argumentasi. Baik, selanjutnya ada unsur kebahasaan ya, unsur kebahasaan dalam teks lamaran pekerjaan. Apa aja unsur kebahasaannya?
Yang pertama, ada ketepatan pilihan kata. Apa sih maksudnya? Kata-kata yang digunakan dalam menulis lamaran pekerjaan harus dipilih dengan seksama atau cermat agar memiliki kebenaran bentuk dan ketepatan maknanya. Karena dalam surat lamaran pekerjaan ini adalah surat yang resmi, lamaran pekerjaan harus ditulis dengan menggunakan kata-kata yang memiliki bentuk baku dan standar. Jadi bahasa dalam surat lamaran pekerjaan ini menggunakan kalimat yang baku yang sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan di bahasa Indonesia. Kedua, ya, ada apa lagi nih? Kebenaran dan keefektifan struktur kalimat, ya. Struktur kalimat, ya, kalimat-kalimat yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan harus benar-benar menurut kaidah kebahasaan. Selain itu, kalimat yang digunakan harus efektif. Sebuah kalimat setidaknya terdiri atas subjek dan predikat, baik dengan maupun tidak dengan objek dan keterangan. Semua unsur itu disusun secara benar-benar, ya, dalam gramatikal bahasa Indonesia. Kepaduan paragraf, ya. Paragrafnya harus padu atau harus koheren, ya. Dengan paragrafnya hanya 2 kalimat utama, sedangkan kalimat-kalimatnya hanya menggunakan pendukung atau penjelas. Semua kalimat yang digunakan atau pendukung gagasan utama sebuah paragraf harus dirangkai dengan menggunakan tanda hubung atau kalimat yang sesuai. Selanjutnya, kemudian ada tanda baca ejaan. Harus tepat tanda titik komanya agar tidak menimbulkan ambiguitas atau bermakna ganda. Simpulan, sistematika, dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Fungsinya dari surat lamaran pekerjaan itu kita menggali informasi, ya, dalam surat lamaran. Informasi siapa? Informasi si pembuat surat lamaran pekerjaan. Informasi yang kita dapat apa? Ada tempat dan waktunya pembuatan surat, ada identitas si pelamar, kemudian ada isi surat lamarannya, ada informasi penguat identitas, dan salam pembuka, salam penutup. Ini adalah unsur-unsur yang penting saat kalian ingin melamar pekerjaan, agar informasi yang kalian sampaikan atau ketika kalian menuliskan informasi itu tepat, gitu, ya. Kenapa? Karena HRD pasti hanya melihat ini bagian suratnya dan kurikulum vitae atau CV kalian, ya, atau bahasa Indonesia daftar riwayat hidupnya. Seperti itu. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.